Oke, selamat jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas cara menentukan fungsi injektif atau surjektif. Di sini suatu fungsi dikatakan injektif jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Jika dikatakan surjektif, maka rang fungsi tersebut sama dengan kodomain fungsi tersebut. Oke, langsung saja yang A. Di sini yang A dikatakan fungsi f memetakan n ke n, artinya memetakan bilangan asli ke bilangan asli. Ini namanya domain, yang di sini kodomain. Nah, jadi di sini kita tulis dulu fx1-nya. fx1 sama dengan fx2. Kita tulis x1 pangkat 2 tambah 1 sama dengan x2 pangkat 2 tambah 1. Kemudian masing-masing ruas saya kurangi 1, maka habis satunya. Jadi ini. Kemudian saya pindahkan semua ke ruas kiri, didapat lalu difaktorkan. Maka didapat x1 sama dengan x2 atau x1 sama dengan min x2. Tetapi yang memenuhi cuma ini aja, ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Pertanyaannya kenapa? Karena di sini yang diminta domainnya bilangan asli aja. Berarti ini nggak termasuk. Cuma ini aja. Jadi betul pernyataannya. Jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Jadi ini injektif. Saya tulis di sini ya, jadi sini injektif. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita akan tunjukkan apakah surjektif. Ada beberapa cara menentukannya. Di sini saya tunjukkan yang agar memudahkan pemahaman kita, saya uraikan satu-satu aja. Jadi saya misalkan x sama dengan 1, maka didapat fx-nya 1 pangkat 2 tambah 1. 2. Jika x sama dengan 2, maka fx sama dengan 2 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 5. Jika x sama dengan 3, maka fx sama dengan 3 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 10, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini namanya daerah hasil. Sementara kodomainnya itu, ini kodomainnya bilangan asli. Dia itu dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Artinya di sini rang fungsinya nggak ada 3, tetapi domainnya ada 3. Jadi ini bukan surjektif. Atau jika kita tulis di sini 3 anggota bilangan domainnya kan asli. Ini kodomain maksud saya. Tetapi 3 bukan anggota dari rangnya. Atau bisa juga bukan 3, bisa juga dibuat 4, dan seterusnya yang lain juga. Cukup satu aja tunjukkan, karena di sini harus sama rang sama kodomainnya. Jadi di sini dia bukan surjektif. Nah, jadi fungsinya injektif tetapi bukan surjektif. Gitu saja menunjukkan. Jadi yang hasil ini rang. Rangnya 2, 5, 10, dan seterusnya. Tetapi kodomainnya itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena di sini diketahui kodomainnya itu bilangan asli. Jadi dari 1, 2, dan 3 itu bilangan asli. Jadi dia bukan subjektif. Jadi tunjukkan ada 3 anggota bilangan asli, tetapi 3 bukan rangnya, rang fungsi yang dimaksud. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yang bagian B. Ini saya hapus dulu. Yang bagian B kurang lebih sama ya. Jadi saya ganti ini aja. Yang bagian B saya ganti ini aja. Yang bagian B. Di sini x1 sama dengan min x2. Nah, di sini bagian B
domainnya bilangan bulat, kodomainnya juga bilangan bulat. Jadi di sini dua-dua memenuhi. Jadi misal kita tulis ini memenuhi, ini juga memenuhi, karena bilangan bulat ada negatif juga. Jadi misalkan kita tulis jika kita tulis x1 sama dengan min 1, maka didapat fx1 min 1 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 2. x2 1. Didapat x1 sama dengan 1 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 2 juga. Jadi di sini fx1 sama dengan fx2. Tetapi x1 tidak sama dengan x2. Jadi sini tidak memenuhi fungsi injektif. Jadi yang B ini bukan injektif. Selanjutnya, apakah surjektif? Sama saja, ini bukan surjektif. Kita cukup tunjukkan ini aja boleh, atau kita tulis min 1 juga sama aja hasilnya, atau x kita tulis min 1, maka fx sama dengan min 1 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 2 juga. X sama dengan min 2 sama juga, min 2 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 5. Jadi sama juga sama tadi, tak sama rank sama kodomainnya, karena nggak ada angka 3, tak sama. Atau kita tulis rank F tidak sama dengan kodomain. Jadi bukan surjektif. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu pembahasan mengenai fungsi injektif dan surjektif. Oke, sekian dulu teman-teman. Saya harap mudah dipahami. Oke, sampai jumpa kembali. Terima kasih.